Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun, sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam 2 Korintus 6, ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudaraku, Tuhan tidak memberi paket kesabaran ibarat sebuah hadiah, yang kita terima secara langsung. Tapi Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang belajar sabar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Seorang suami belajar sabar menghadapi istri yang cerewet. Istri belajar sabar mengatur rumah dan keluarga. Orang tua belajar sabar saat anak-anak sulit diatur. Pegawai dan karyawan belajar sabar ketika tuntutan pekerjaan menekan. Pelayan belajar sabar dan setia melayani Tuhan. Karena itu sabar, ilmunya tingkat tinggi, belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, sekolahnya seumur hidup. Sabar membentuk orang menjadi tangguh. Bersabar berarti sanggup bertahan menanggung segala sesuatu. Itulah yang dialami oleh Paulus. Ia dibentuk menjadi seorang pelayan Allah yang sejati, yang memiliki kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Paulus awalnya membenci orang Kristen, menolak kebenaran Allah, dan hidup dalam kebenarannya sendiri yang bersifat duniawi. Tetapi oleh kasih dan anugerah Allah, Paulus mengalami pertobatan. Perjumpaannya dengan Allah mengubah hidupnya. Paulus dibaharui menjadi pelayan Allah. Ia menjadi hamba Allah yang setia, hidup dalam kebenaran Allah, dan melayani Allah dengan sepenuh hidupnya, tidak setengah-setengah. Dalam kehidupan ini, kita juga mengalami suka duka. Hidup kita penuh warna. Tidak melulu putih, merah kuning bagai pelangi. Hidup kita penuh rasa. Tidak selalu manis, kadang kala pahit, asam, asin bagai permen nano-nano rame rasanya. Kita diuji dalam segala aspek, untuk memurnikan iman kita, seperti dalam kehidupan pribadi, kesehatan, pekerjaan, dan bahkan keluarga kita. Di dalam pelayanan pun, kita mengalami ujian. Saudaraku yang Tuhan kasihi, Paulus menghadapi derita karena belajar dari teladan Yesus yang menderita. Paulus tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan kuasa Tuhan. Yesus dan Paulus telah menempuh Via Dolorosa dan mereka menang. Demikian pun dengan kita. Dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, kita belajar bersabar. Dan Allah mendengar seruan kita.
Ia menyatakan pertolongan bagi kita. Kita mengalami penyertaan-Nya dan dapat menyaksikan bagaimana Tuhan memampukan kita dalam mengatasi segala situasi. Kasih karunia yang terbesar bagi kita ialah Yesus Kristus telah mati menebus dosa kita. Karena itu, jangan kita sia-siakan kasih karunia itu. Berdasarkan kasih karunia Allah, kita semua mendapat panggilan sebagai pelayan Allah, yaitu panggilan pelayanan dalam keluarga, jemaat, gereja dan masyarakat. Dalam hidup dan pelayanan kita, diperlukan kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, serta berbagai tantangan kehidupan. Sebab iman kita bertumbuh, kuat dan tahan uji dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Maka biarlah kasih karunia itu bekerja di dalam diri kita dan menghasilkan karakter Kristus melalui berbagai pencobaan, kesulitan, masalah, dan penderitaan yang kita alami. Bergantunglah terus pada Allah. Berdoa minta hikmat dan kekuatan darinya. Saudara, kata sabar memang terdengar simpel, tapi menerapkan kata itu tak semudah membalikkan tangan. Butuh hati dan mental yang kuat. Tapi percayalah, siapapun yang sabar dan tekun, akan mekar seperti bunga, akan indah seperti purnama, dan menakjubkan seperti kupu-kupu. Orang yang kuat bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap tegar ketika mereka jatuh. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bila Anda merasa terberkati dengan renungan pada pagi hari ini, jangan ragu untuk subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati.